Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 3, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kamu terlalu banyak menindas orang. Kamu menggertak kami orang biasa karena kamu kaya dan berkuasa. Datang dan lihat, keluarga Nona Ariana menindas orang. Petik 2, Shania Gwen tidak akan memberikannya kepada Nathan. Dia tidak bisa melupakan rintangan di hatinya ketika harus membersihkan pakaian. Nathan Lewis selalu patuh padanya, bertingkah seperti anjing, tetapi sekarang dia tiba-tiba diminta untuk tunduk pada Nathan Lewis, dia tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, Shania Gwen berpura-pura lemah, berharap mendapatkan belas kasihan dan bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Tepat ketika Shania Gwen ingin mencari bantuan dari orang-orang di sekitarnya, Ariana melangkah maju dan menamparkan Shania Gwen tanpa ragu-ragu. Omong kosong apa, aku akan membiarkanmu menghapusnya sekarang. Ariana berkata kepada Shania Gwen dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Shania Gwen menutupi wajahnya dan melihat kerumunan di sekitarnya, tetapi tidak ada yang membantu, dan dia bahkan sedikit malu, dia sudah pergi dengan tergesa-gesa dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Shania Gwen yang tak berdaya menatap tatapan dingin Ariana, dia hanya bisa mengeluarkan tisu, berjalan perlahan ke Nathan Lewis, dan berjongkok untuk menyeka air liur dari pakaian Nathan Lewis. Nathan Lewis menatap Shania Gwen dengan seringai di wajahnya, tetapi tepat ketika Shania Gwen hendak menghapusnya untuk Nathan menghindarinya. Shania Gwen tertegun sejenak, lalu menatap Nathan Lewis. Aku khawatir tanganmu akan menodai pakaianku. Nathan Lewis selesai, dan menyekanya dengan tisu. Mulut Shania Gwen terangkat dengan marah, dia tidak tahu bagaimana membantah. Ayo pergi. Nathan meraih tangan Ariana dan berjalan keluar dari mal. Shania Gwen melihat ke belakang mereka berdua, seluruh tubuhnya gemetar karena marah, dia menggertakkan giginya dan berkata, Nathan Lewis, kamu bajingan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tapi Nathan Lewis sudah berjalan keluar mal dan tidak bisa mendengarnya. Kamu cukup cantik hari ini. Itu tidak cocok dengan identitasmu sebagai keluarga tertua Nona Ariana. Jika ini tersebar, itu tidak akan mempengaruhimu dengan baik. Nathan Lewis memandang Ariana Smith dan berkata setelah berjalan keluar dari ruangan mall. Aku tidak peduli apakah dia baik atau tidak, aku marah ketika melihat Shania Gwen itu. Ariana menggertakkan giginya, dan wajahnya masih marah, tetapi kemudian dia menatap Nathan, apakah kamu takut padaku? Tidak, Nathan Lewis tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ketika kamu memamerkan kekuatanmu, itu sangat enak. Karena kamu menyukainya, aku akan pamer melawanmu setiap hari, kan? Ariana mengalihkan pandangannya. Jangan. Nathan Lewis melambaikan tangannya berulang kali, dan segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya, kamu mendandaniku seperti ini, kemana kamu akan membawaku? Perjamuan di Hotel Dutch, orang-orang terkenal Gruyères akan ada di sana. Saya mendengar bahwa persyaratan untuk berpartisipasi sangat keras, dan Anda tidak diperbolehkan membawa keluarga Anda. Namun, ini di hotel kami sendiri. Saya dapat membawa Anda masuk tanpa sebuah undangan, agar kamu bisa mengikuti Gruyères. Berkenalanlah dengan orang-orang kuat ini. Ariana Smith berkata jujur kepada Nathan Lewis. Setelah Nathan Lewis mendengarnya, dia sedikit tercengang. Garrison Serio mengadakan perjamuan besar untuknya, dan sekarang Ariana Smith ingin menyelinap masuk. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang aku katakan itu benar, dan kali ini perjamuan kuno diadakan untuk memperkenalkan seorang teman kepada saudara-saudara besar di Gruyères. Sekarang mereka semua menebak siapa teman kuno ini. Orang ingin berpartisipasi dalam perjamuan ini, tetapi tidak memiliki kualifikasi dan peluang sama sekali. Jika perjamuan tidak diadakan di Hotel Dutch, saya tidak memiliki kesempatan untuk membawa Anda masuk, Anda harus berperilaku baik. Ariana Smith mengikuti Nathan Lewis dan mendesak. Oke, aku akan melakukannya dengan baik. Nathan Lewis tersenyum, dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Ariana, dia hanya ingin mengejutkannya. Sebelum dia menyadarinya, Nathan Lewis juga bisa merasakan perubahan dalam hatinya terhadap Ariana.
Meskipun keduanya tidak mengatakan apa-apa, ada beberapa hal yang bisa dia rasakan, diam-diam menyadarinya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Rumah sakit Gruyères. Jonas Gale bergegas, melemparkan jas ke Leon Gale dan berkata, pakai pakaianmu dan ikut denganku. Ayah, aku pulih, kemana aku harus pergi? Leon Gale bertanya dengan wajah bingung. Bawa kamu ke perjamuan, kata Jonas Gale. Tidak ingin pergi, lenganku patah, aku baru pulih dari cedera, perjamuan macam apa yang kamu hadiri? Leon Gale kehilangan minat ketika mendengarnya. Dia telah menghadiri banyak perjamuan, tidak lebih dari makan dan minum, saling menggembar-gemborkan, dan mengenakan jas dengan sangat hati-hati, dia tidak mau pergi. Kamu bajingan, apakah kamu tahu siapa yang mengadakan perjamuan kali ini? Ini kuno, dan semua orang di Gruyères telah pergi. Kali ini kamu tunjukkan padaku dengan baik, di masa depan, bisnis keluarga Gale akan ada di tanganmu. Jonas Gale menamparkan kepala Leon Gale dan berkata, ketika dia mendengar bahwa itu adalah perjamuan kuno, Leon Gale tidak berani mengatakan apa-apa, dan buru-buru mengganti pakaiannya, tetapi dia mematahkan lengannya, dan Leon tidak dapat mengubahnya sama sekali. Di mana pacarmu? Dia tidak di sini untuk menjagamu, kemana dia pergi? Biarkan dia menyediakan pakaian untukmu, di Hotel Dutch pada siang hari, jangan terlambat, aku punya hal lain untuk dilakukan. Jonas Gale ayo pergi. Leon Gale melihat waktu dan tidak berani menunda, dia memanggil Shania Gwen dan memanggil Shania Gwen kembali secara langsung. Pada pukul 10.30 siang, seluruh Hotel Dutch penuh dengan mobil mewah, dan orang-orang dengan wajah hebat di kalangan politik dan bisnis telah tiba lebih awal. Mereka saling menyapa satu persatu, lalu mengambil surat undangan di tangan mereka, dan berjalan ke hotel satu demi satu. Namun, anggota keluarga yang menemani hanya bisa menunggu di luar hotel. Alasan mengapa Garrison Serio hanya mengundang jurumudi dari setiap keluarga atau departemen untuk perjamuan ini adalah untuk mengurangi jumlah orang di perjamuan. Dia takut akan ada terlalu banyak orang dan itu akan membuat kekacauan. Leon Gale juga datang dengan satu tangan di punggungnya, sementara Shania Gwen mendukungnya. Melihat begitu banyak petinggi di lokasi perjamuan, hati Shania Gwen hampir melompat karena kegembiraan. Kamu berdiri di sini dengan baik untukku, jangan membuat masalah untukku, kali ini orang-orang di sini bukan orang biasa. Jonas Gale mendesak Leon Gale. Ayah, aku tidak bisa masuk. Leon Gale bingung dan memanggilnya, tetapi dia tidak diizinkan masuk. Omong kosong, perjamuan ini mengundang semua patriark atau eksekutif tingkat tinggi di semua tingkatan, kualifikasi apa yang kamu miliki? Jonas Gale memelototi Leon Gale dan berkata, Leon Gale tiba-tiba menjadi sedikit tidak senang, tidak biarkan aku masuk, mengapa kamu mengajakku ke sini? Aku akan terbakar matahari. Petik 2. Mendengarkan kata-kata Leon Gale, Jonas Gale benar-benar ingin memberinya dua tendangan, begitu banyak orang yang melakukannya. Menunggu di luar, apakah ini semua bodoh? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Itu selalu baik untuk pengembangan perusahaan kami untuk memiliki lebih banyak orang. Sayang sekali Leon Gale hanya makan, minum dan bersenang-senang, dan tidak mempertimbangkan hal-hal lain. Ingat, jika aku tidak melihatmu ketika aku keluar, aku akan memotong uang sakumu selama setengah tahun. Jonas Gale mengancam Leon Gale, dia benar-benar takut Leon Gale akan pulang jika dia tidak nyaman. Mendengar bahwa uang saku setengah tahun dipotong, Leon Gale bergidik ketakutan, dan mengangguk, aku tidak akan pergi, aku akan tinggal di sini. Jonas Gale berjalan ke hotel dengan percaya diri, dan Leon Gale dan Shania Gwen hanya bisa berjemur di pintu dengan matahari. Pada saat ini, Nathan Lewis dan Ariana Smith juga tiba. Tunggu aku di sini, aku akan membuat pengaturan, dan kita akan menyelinap masuk melalui pintu belakang sebentar lagi. Setelah turun dari mobil, Ariana berkata kepada Nathan Lewis. Nathan Lewis mengangguk. Ariana pergi untuk mengaturnya, sementara Nathan Lewis berdiri di sana dengan sedikit bosan. Orang-orang ini berasal dari kelas atas, dan Nathan Lewis tidak mengenal mereka, jadi dia hanya bisa bermain dengan ponselnya dengan cara yang membosankan. Shania Gwen yang bermata tajam melihat Nathan Lewis sekilas, melihat Nathan Lewis tanpa pengawasan dan bermain dengan ponselnya, Shania Gwen tiba-tiba mencibir. Kakak Leon, bukankah itu Nathan Lewis? Apakah dia layak menghadiri jamuan makan? Shania Gwen berbisik kepada Leon Gale. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Leon Gale melihat, itu adalah Nathan Lewis, kilatan cahaya melintas di matanya dan berjalan.
Melihat ini, Shania Gwen buru-buru mengikuti, menatap Nathan Louis dengan kebencian di matanya. Shania Gwen masih ingat adegan di mal tadi. Nathan, apakah kamu bahkan layak datang ke sini? Apakah kamu tahu orang macam apa yang ada di sini? Leon Kale memandang Nathan Louis dengan sikap arogan. Ketika kamu mengenakan pakaian baru, kamu pikir kamu orang kelas atas. Nathan Louis menatap Leon Kale dengan dingin, tetapi acuh tak acuh. Nathan Louis, bagaimana dengan kegilaan di mal? Bagaimana dengan Nona Ariana yang cantik? Mengapa dia tidak membawamu masuk? Dia bahkan tidak bisa masuk. Shania Gwen meludahi Nathan Louis dengan keras lagi. Kali ini Leon Kale ada di sana, dia tidak bisa mempercayainya dan berani membiarkannya menghapusnya. Wajah Nathan Louis berubah sedikit dingin. Ingat, aku akan membuatmu menyembelih seperti anjing sebentar lagi. Hahaha, Shania Gwen tertawa dan meludah lagi. Apakah kamu berpikir bahwa siapa kamu? Dan biarkan saya memberi Anda pelajaran, bukankah Anda seorang tahanan? Apa yang begitu luar biasa? Semua orang, lihatlah, seorang tahanan bahkan berpakaian seperti anjing dan ingin menghadiri jamuan makan, dan dia tidak berpikir begitu. Kencinglah dirimu sendiri, teriak Shania Gwen, menarik banyak orang untuk menonton. Nathan Louis tampak acuh tak acuh, diam-diam menyaksikan penampilan Shania Gwen. Leon Kale, siapa orang ini? Menatapnya. Pada saat ini, seorang pria muda seusia Leon Kale bertanya. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang datang ke sini adalah semua orang penting di Gruyères, atau anggota keluarga, yang mengenal atau pernah bertemu satu sama lain. Tapi melihat wajah Nathan Louis, dia tidak terlihat seperti seseorang dari kalangan kelas atas, jadi seseorang bertanya pada Leon Kale dengan rasa ingin tahu. Dia mantan pacar tunangan saya. Dia adalah anjing untuk pacar saya selama 3 tahun, dia menganiaya kemudian, saya memasukkannya ke penjara dan menjalani hukuman 3 tahun penjara. Dia baru 2 hari yang lalu bebas. Leon Kale menjelaskan sambil mencibir. Leon Kale mengatakan ini, dan orang-orang di sekitarnya menghina Nathan Louis. Orang-orang dengan status bangsawan seperti mereka tidak suka berdiri dengan Nathan Louis, seorang mantan tahanan. Semua orang menghindari Nathan Louis, berbisik dan sarkastik, tetapi Nathan Louis tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Nathan Louis, kamu benar-benar berkulit tebal di penjara. Sudah seperti ini, apakah kamu masih memiliki wajah untuk tinggal di sini? Shania Gwen berkata dengan wajah dingin ketika dia melihat bahwa Nathan Louis sepertinya tidak peduli. Nathan Louis, pada saat ini, Ariana Smith sudah membuat pengaturan dan berjalan. Ketika dia melihat Shania Gwen dan Leon Kale, dia mengerutkan kening. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Tentu saja kita datang ke perjamuan, kata Shania Gwen dengan bangga. Dengan Leon Kale di sisinya, dia tidak perlu takut pada Ariana. Ariana Smith tertawa ketika dia mendengarnya. Mengapa kalian tidak masuk ke jamuan makan? Apakah tidak ada undangan, jadi Anda tidak akan diizinkan masuk sama sekali? Shania Gwen membuka mulutnya, tapi tidak mengatakan apa-apa karena mereka benar-benar tidak bisa masuk tanpa undangan. Melihat penampilan Shania Gwen yang mengempis, Ariana mengangkat mulutnya sedikit, meraih tangan Nathan Louis dan berkata, pergi, ayo masuk. Melihat Ariana Smith dan Nathan Louis akan masuk, Shania Gwen tertegun sejenak. Apakah kamu punya undangan? Aku tidak akan memberitahumu, Ariana berkata dengan senyum bangga. Shania Gwen hampir mati karena marah, tetapi ketika dia melihat Ariana Smith dan Nathan Louis berjalan menuju pintu belakang, dia segera bereaksi. Kakak Leon, mereka berencana untuk menyelinap masuk dari belakang, dan mereka tidak memiliki undangan. Leon Kale juga mengetahuinya, dan buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Nathan Louis dan Ariana. Kalian berdua tidak memiliki undangan, bagaimana kamu bisa menyelinap masuk melalui pintu belakang? Aku ingin melaporkanmu. Leon Kale, apakah kamu bodoh? Hotel Dutch ini milik kami. Ya, saya bisa masuk kemanapun saya suka. Saya melompat dari jendela, bisakah Anda menanganinya? Ariana Smith memandang Leon Kale dan berkata dengan tatapan konyol. Leon Kale tiba-tiba tersedak dan tidak bisa berkata apa-apa. Kalian jaga mereka berdua baik-baik. Jika mereka berani masuk melalui pintu belakang, panggil aku keluar. Ariana mendesak penjaga keamanan. Mengerti, Nona? Beberapa penjaga keamanan menatap Shania Gwen dan Leon Kale secara langsung. Ariana Smith menyeret Nathan Louis ke hotel melalui pintu belakang, dan melihat bagian belakang keduanya, Leon Kale dan Shania Gwen menginjak kaki mereka dengan marah. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan.
Menyembunyikan Nathan Lewis. Setelah memasuki hotel, dia mengirim pesan ke Tiago Levon, meminta Tiago Levon untuk mengusir Jonas Cale. Dia tidak ingin duduk dan makan bersama keluarga Cale, dan dia tidak mau keluarga Cale tahu terlalu banyak. Dengan lebih banyak identitas, dia ingin melihat berapa lama Leon Cale dan Shania Gwen bisa melompat-lompat. Di dalam hotel, semua orang mengelilingi Garrison Serio dengan hormat, dan beberapa orang tahu bahwa Garrison Serio suka mengumpulkan barang antik, jadi mereka mencari di mana-mana, dan kemudian datang untuk memberikannya kepada Garrison Serio. Di samping Garrison Serio, seorang pria parubaya kekar dengan wajah muram selalu waspada. Orang ini adalah pengawal pribadi Garrison Serio, Jeremy Kaigo, yang pensiun dari skuadron naga selagi Garrison Serio masih berkuasa. Saat itu, dia akan lindungi dirinya dengan cermat sekarang Garrison Serio telah mundur, Jeremy Kaigo juga mundur, melindungi keselamatan Garrison Serio sepanjang waktu. Selama Garrison Serio menghadiri acara-acara publik, dia akan selalu membawa Jeremy Kaigo di sisinya untuk melindungi keselamatannya. Semuanya, saya menghibur Anda hari ini, satu tidak menerima hadiah, dan yang lain tidak membicarakan hal-hal. Saya hanya ingin memperkenalkan teman baru kepada Anda. Anda tidak perlu terlalu menahan diri. Garrison Serio melambaikan tangannya untuk membuat semua orang diam, dan kemudian berkata dengan keras. Sebenarnya, banyak orang telah mendengarnya sejak lama, tetapi sekarang setelah Garrison Serio mengatakannya lagi, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka tidak tahu latar belakang menakutkan seperti apa yang akan dimiliki oleh orang yang diperkenalkan oleh Garrison Serio. Tidak begitu banyak gembar-gembor. Mengapa Tuan Nathan belum datang? Garrison Serio melihat waktu dan bertanya pada Tiago Levon di sampingnya. Mungkin segera. Tiago Levon tidak tahu mengapa Nathan Lewis belum tiba, tetapi dia mengatakannya dengan baik kemarin. Begitu Tiago Levon selesai berbicara, telepon berdering. Melihat bahwa itu adalah pesan Nathan Lewis, Tiago Levon memberi Garrison Serio melihat pesan itu. Garrison Serio melihat pesan itu dan sedikit mengangguk. Tidak heran Tuan Nathan belum muncul, jadi itulah yang terjadi, saya tidak memikirkannya. Setelah Garrison Serio selesai berbicara, dia melirik Jonas Cale yang tidak jauh. Pada saat ini, Jonas Cale juga menunggu pemuda yang dikatakan Garrison Serio untuk muncul. Orang yang bisa begitu penting bagi Garrison Serio jelas bukan seorang orang biasa. Jika mereka bisa berpegang teguh pada orang seperti itu, keluarga Cale mungkin bisa melampaui keluarga Smith. Tepat ketika Jonas Cale memikirkannya, Garrison Serio menatapnya dan berkata, Bos Cale. Tuan, Jonas Cale buru-buru melangkah ketika dia mendengar ini, apa perintah Tuan Garrison? Perjamuan hari ini tidak cocok untuk Anda hadiri, kembalilah. Garrison Serio mengeluarkan perintah pengusiran kepada Jonas Cale di depan semua orang. Ketika Jonas Cale mendengar ini, dia tercengang dan menatap Garrison Serio dengan tidak percaya, Tuan, aku. Tapi Garrison Serio tidak menunggu Jonas Cale selesai berbicara, dia langsung melambaikan tangannya melihat tamu itu. Melihat ini, Jonas Cale sangat terkejut, tetapi dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia hanya bisa berbalik dan pergi tanpa daya. Kali ini, semua orang berspekulasi bahwa keluarga Cale telah menyinggung Tuan Garrison. Pada saat ini, Ariana Smith telah menyelinap bersama Nathan Lewis, dan mereka berdua diam-diam menonton di sudut. Ayo bersembunyi dulu, perjamuan akan dimulai sebentar lagi, dan kita akan keluar, jadi tidak akan mudah ditemukan. Ariana mengintip dan berkata, mengapa kamu bersembunyi? Karena kamu masuk, betapa bagusnya keluar dengan murah hati. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, dia berjalan keluar. Ariana terkejut dan bergegas maju untuk menarik Nathan Lewis, tetapi dia tidak menahan diri. Ini, Tiago Levon berkata dengan gembira setelah melihat Nathan Lewis. Garrison Serio mengangkat matanya dan melihat Nathan Lewis datang, ekspresinya tiba-tiba cerah, dan dia dengan cepat berjalan menuju Nathan Lewis. Pada saat ini, William Smith, yang berada di kerumunan, melihat Nathan Lewis muncul, dan Garrison Serio berjalan menuju Nathan Lewis, dan tiba-tiba berkeringat dingin. Inilah yang dia minta Ariana menyelinap ke Nathan Lewis. Jika Garrison Serio mengetahuinya sekarang, apakah itu masih sepadan? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Berjalan cepat ke depan, mengedipkan mata putus asa pada Nathan Lewis, menyuruh Nathan Lewis untuk pergi dengan cepat, dan kemudian menghentikan. Garrison Serio, Tuan, orang ini adalah pelayan di hotel kami, saya sepertinya salah jalan, dan datang ke sini. Ariana Smith sudah menyusul Nathan Lewis saat ini, menyeret Nathan Lewis dan pergi, dan berkata di mulutnya, mengapa kamu,
kamu tidak melihat jalan, dan datang ke sini. Tunggu sebentar, Garrison Serio memanggil Ariana Smith secara langsung. Ariana berhenti, dan kemudian melepaskan Nathan Lewis di tangannya. Tuan, akulah yang membuat pengaturan yang buruk dan membiarkan para pelayan masuk. Aku mohon maaf. William Smith berkeringat dingin, karena takut Garrison Serio akan marah. Garrison Serio tertegun, Anda mengatakan bahwa Tuan Nathan adalah pelayan keluarga Anda. Ya, William Smith mengangguk, tetapi dengan cepat tertegun, Nathan, Tuan Nathan. William Smith tidak mengerti, bagaimana apakah Garrison Serio tahu bahwa nama keluarga Nathan Lewis adalah Lewis. Mengapa Anda masih memanggil Tuan? Itu benar, tujuan utama saya untuk perjamuan ini adalah untuk mengundang Tuan Nathan, hanya untuk menemani Anda. Garrison Serio mengangguk. Kali ini, William Smith dan Ariana sedikit bingung, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tuan, semoga aku tidak terlambat, kan? Nathan Lewis maju 2 langkah dan tersenyum sedikit. Tuan Nathan datang pada waktu yang tepat, saya tidak tahu apakah ini. Garrison Serio menunjuk Ariana di belakang Nathan Lewis dan bertanya, Tuan, ini gadis kecil, dia berteman dengan Tuan Nathan. William Smith, seperti yang diharapkan dari seorang lelaki tua yang telah berada di pusat perbelanjaan, segera bereaksi. Ketika Garrison Serio mendengar ini, dia langsung tertawa, pahlawan dan wanita cantik adalah pasangan yang sempurna di dunia. Setelah Garrison Serio mengatakan ini, yang lain memuji Nathan Lewis dan Ariana Smith satu demi satu. Ariana Smith tersipu begitu cerah sehingga dia tidak berani melihat ke atas. Tuan Nathan, silakan duduk, saya sudah lama menunggu Anda. Tiago Levon melangkah maju dan mengikuti Nathan Lewis dengan isyarat undangan. Nathan Lewis juga sopan, dan langsung berjalan ke kursi utama. Sekelompok orang mengerumuni Nathan Lewis. Meskipun mereka tidak tahu siapa Nathan Lewis, yang bisa mereka ketahui adalah bahwa Nathan Lewis pasti akan menjadi orang yang kuat di Gruyères di masa depan. Garrison Serio dan Tiago Levon sama-sama orang yang terhormat, dan dia juga menantu orang terkaya, keluarga Smith. Siapa yang berani menyinggung orang seperti itu? William Smith dan Ariana Smith saling memandang dan mengikuti. Setelah Nathan Lewis duduk, Garrison Serio duduk di samping Nathan Lewis, sementara sisi lain kosong, tidak ada yang berani melakukannya. Nona Ariana, tempat ini disediakan untukmu, kalian berdua harus duduk bersama. Garrison Serio melambai pada Ariana Smith dengan senyum di wajahnya. Ariana Smith tersipu dan duduk di samping Nathan Lewis dengan malu-malu. Posisi Ariana Smith selanjutnya adalah William Smith. Awalnya seharusnya untuk Tiago Levon, tetapi sekarang jika Nathan Lewis dan Ariana Smith adalah pacar, maka William Smith adalah milik Nathan Lewis. Tiago Levon tidak berani duduk. Setelah semua orang duduk, Garrison Serio mengangkat segelas anggur dan berkata kepada Nathan Lewis, Tuan Nathan, saya akan memimpin untuk memperkenalkan Anda dengan segelas anggur pertama ini. Garrison Serio mengerti betul bahwa dia mengenalkannya dengan segelas anggur pertama. Setelah itu, dia tidak perlu mengurus hal berikutnya. Tak satu pun dari orang-orang yang duduk di sini ini bodoh, dan mereka semua tahu bagaimana melakukannya. Tua dan sopan, Nathan Lewis mengambil gelas dan meminumnya dengan ringan. Tepat ketika Nathan Lewis meletakkan gelas anggurnya, Garrison Serio tiba-tiba terpana, karena dia melihat bahwa setelan baru Nathan Lewis benar-benar diludahi. Tuan Nathan, pakaianmu adalah... Garrison Serio menunjuk ludah di pakaian Nathan Lewis dan bertanya, ini adalah ketika saya berada di luar, dan saya diludahi 2 kali oleh seseorang yang tidak berkualitas. Kata Nathan Lewis ringan, siapa yang berani meludahi Tuan Nathan? Wajah Garrison Serio sangat marah, matanya menyapu semua orang yang hadir. Anda harus tahu bahwa orang-orang di luar duduk di atas anggota keluarga yang dibawa oleh orang-orang ini, jadi Garrison Serio akan melihat orang-orang yang hadir. Pada saat ini, hati semua orang tiba-tiba melotot, dan hati mereka terus memberkati, berharap bukan keluarga mereka yang melakukannya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Dia adalah pacar Leon Cale, putra keluarga Cale, wanita itu dulunya adalah pacar Tuan Nathan, dan sekarang dia di sebelah keluarga Cale, dia merasa seperti orang yang superior, jadi dia meludahi Tuan Nathan. Kata Ariana Smith, keluarga Cale, kamu benar-benar berani, aku akan memanggil Jonas Cale untuk bertanya sekarang. Garrison Serio mengerutkan kening dan menamparkan meja dengan keras. Dia juga tahu mengapa Nathan Lewis mengirim pesan untuk mengusir Jonas Cale. Ternyata ada kejadian seperti itu dengan keluarga Cale. Dan orang-orang yang hadir juga mengerti dalam sekejap. Kali ini mereka tahu bahwa keluarga Cale akan sial.
Tampaknya urusan bisnis dengan keluarga Cale harus segera diputuskan. Tenanglah amarahmu, aku bisa menangani sendiri masalah sepele seperti ini. Nathan Louis tersenyum ringan dan tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Pada saat ini, Leon Cale dan Shania Gwen seperti semut di matanya. Di luar hotel, sinar matahari yang terik membuat Leon Cale sedikit kesal. Saudara Leon, minumlah. Shania Gwen memberi Leon Cale sebotol air. Leon Cale meneguk banyak, mengusap keringat di dahinya, dan bergumam pelan, aku tidak bisa masuk, tunggu apa lagi. Aku benar-benar sakit. Meskipun dia mengeluh, Leon Cale tidak berani pergi, takut ayahnya akan memotong uang sakunya selama setengah tahun. Tepat ketika Leon Cale sedang minum air, dia menemukan ayahnya keluar dari hotel. Leon Cale sangat gembira dan buru-buru berkata, ayahku keluar, kita pasti bisa masuk. Leon Cale dan Shania Gwen buru-buru menyambutnya. Ayah, kenapa kamu keluar? Bisakah kita masuk? Leon Cale bertanya. Masuk? Aku sudah diusir, kata Jonas Cale dengan marah. Leon Cale tertegun sejenak, dan kemudian berkata, ayah, apa yang terjadi? Mengapa mengusirmu? Bagaimana aku tahu? Jonas Cale memelototi Leon Cale dengan marah, jangan malu di sini, kembalilah bersamaku. Dia datang dengan penuh semangat, tetapi sekarang dia hanya bisa kembali dengan putus asa. Leon Cale dan Shania Gwen bahkan tidak masuk. Perjamuan sudah dimulai. Setelah sekitar 2 jam, perjamuan hampir berakhir. Wajah semua orang merah dan cerah, dan obrolannya sangat bahagia. Nathan Louis, kapan kamu bertemu Tuan Garrison? Dan Tuan Garrison sangat sopan padamu. Kamu adalah protagonis dari perjamuan ini, dan kamu bahkan tidak memberitahuku. Akhirnya, Ariana Smith mengambil kesempatan itu dan menarik Nathan Louis ke samping, sangat tidak puas bertanya. Pada saat itu, kamu membawaku pergi dengan tergesa-gesa, dan kamu tidak mengatakan bahwa kamu datang ke perjamuan. Saya mengetahuinya kemudian, dan saya ingin memberi Anda kejutan. Nathan Louis tertawa, kejutanmu sangat besar, aku takut setengah mati pada saat itu, kamu terlalu buruk, kamu tidak dapat menyembunyikan apapun dariku di masa depan. Ariana Smith meninju Nathan Louis dengan kekuatan yang sangat ringan, benar-benar genit. Nathan Louis meraih tangan Ariana Smith, dan keduanya saling memandang. Tidak ada kata-kata, tidak ada aliran, hanya mata-mata. Nathan Louis perlahan mendekati Ariana Smith ingin bersembunyi, tetapi tidak bergerak, hatinya sangat kontradiktif. Melihat Nathan Louis hendak berciuman, Ariana memejamkan mata dan menunggu saat itu tiba. Ada sesuatu di wajahmu. Tetapi ketika Ariana dengan gugup menunggu saat itu, Nathan tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Ariana membuka matanya dan melihat Nathan menatap dirinya sendiri dengan senyum jahat. Penjahat besar, aku membencimu. Ariana Smith meninju Nathan Louis dengan keras dan melarikan diri dengan wajah memerah. Pada saat ini, William Smith menyaksikan putrinya melarikan diri dengan wajah memerah, juga tersenyum sedikit, dan berjalan menuju Nathan. Tuan Nathan, apakah Anda punya rencana untuk masa depan Anda? Apakah Anda ingin memulai perusahaan sendiri? William Smith bertanya pada Nathan Louis. Nathan Louis segera menggelengkan kepalanya, saya tidak mau. Nathan Louis ingin berlatih sekarang dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Adapun untuk memulai perusahaan dan melakukan bisnis, Nathan Louis benar-benar tidak menyukainya, dan dia tidak pandai dalam hal itu. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Melihat Nathan Louis menggelengkan kepalanya dengan sangat gembira, William Smith tertegun sejenak, tetapi dia dengan cepat tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Ariana ini jangan melihatnya sebagai seorang gadis, tapi dia masih sangat pandai menjalankan perusahaan dan berbisnis, dia akan melakukannya. Setelah William Smith selesai berbicara, dia pergi. Nathan Louis melihat punggung William Smith dan tersenyum tak berdaya, dia bisa mengerti apa yang dipikirkan William Smith. Lagi pula, dia ayah Ariana. Di masa depan, bisnis semua orang akan diberikan kepada Ariana. Jika dia benar-benar bersatu dengan Ariana, maka bisnis semua orang akan selalu membutuhkan seseorang untuk mendukungnya. Segera, semua orang sudah kenyang dan siap untuk pergi, saling mengucapkan selamat tinggal. Tetapi pada saat ini, pintu perjamuan tiba-tiba didorong terbuka, dan kemudian puluhan orang masuk, semuanya memegang senjata. Melihat orang-orang yang tiba-tiba masuk, semua orang yang hadir terkejut, tetapi wajah Garrison Serio menjadi dingin, dan Jeremy Kaigo, pengawal di sampingnya, bergegas ke pinggangnya dan mengeluarkan parang sepanjang setengah kaki, menjaga Garrison Serio. Keamanan, di mana keamanannya?
William Smith berteriak keras ketika dia melihat seseorang bergegas masuk, tetapi tidak ada penjaga keamanan yang masuk. Tuan Smith, jangan teriak, satpammu tidak ada yang bisa masuk. Kata orang itu dingin. Sergio Firo, kamu tiba-tiba membawa seseorang, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu harus tahu bahwa ini adalah perjamuan Tuan Garrison. William Smith bertanya dengan keras. Ternyata orang-orang ini semuanya adalah anggota geng Margo, dan pemimpinnya adalah Sergio Firo. Sergio Firo berjalan cepat ke arah Garrison Serio, membungkuk dan berkata, Tuan, aku tidak bermaksud mengganggu, aku hanya datang untuk mencari Tiago Levon. Pada saat ini, Tiago Levon sudah mengepalkan tinjunya, dan begitu Sergio Firo memasuki pintu, dia tahu dia ada di sini untuknya. Ola Zanse dan Gang Margo adalah musuh bebuyutan, dan keduanya juga musuh yang mematikan, tetapi untuk saat ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Biasanya, Tiago Levon akan membawa banyak saudara untuk menghadiri pertemuan, tetapi kali ini Garrison Serio, Tiago Levon sedikit ceroboh dan tidak membawa bawahannya. Alasan lain adalah karena Nathan Lewis ada di sana, jadi Tiago Levon merasa lega. Sergio Firo ini pasti telah menerima berita itu, jadi dia membawa orang ke sini. Selama Tiago Levon terbunuh, Aula Zanse akan tanpa kepala, dan akan segera dianeksasi oleh geng Margo. Aku tidak peduli siapa yang kamu cari, tetapi bisakah kamu masuk ke perjamuanku dengan santai? Garrison, Serio bertanya dengan wajah dingin. Tuan, kataku, aku hanya mencari Tiago Levon untuk menyelesaikan persoalan, dan menerobos juga merupakan pilihan terakhir. Sergio Firo berkata dengan nada hormat. Sial, Garrison Serio tiba-tiba menamparkan meja, apakah kamu mencoba melawanku? Petik 2, Tuan, saya tidak ingin melawan Anda, tetapi saya juga tidak ingin membiarkan Tiago Levon pergi. Kesempatan semacam ini adalah kesempatan langka. Selain itu, untuk perjamuan penting, hanya Tiago Levon yang diundang, tapi Sergio Firo tidak diundang. Ini jelas karena dia tidak menyukaiku. Sergio Firo tidak rendah hati atau sombong, jelas karena Garrison Serio tidak mengundangnya. Alasan mengapa Garrison Serio tidak mengundang Sergio Firo saat itu adalah karena kebencian antara dia dan Tiago Levon terlalu dalam, itu tidak nyaman datang ke sini. Sergio, apakah kamu? Wajah Garrison memerah karena marah ketika dia melihat bahwa Sergio Firo tidak memberi muka. Tapi sebelum dia bisa selesai berbicara, Tiago Levon berdiri dan berkata, aku sendirian. Lakukan sesuatu sendiri, karena kamu datang untukku, maka kita akan bertemu. Setelah Tiago Levon selesai berbicara, dia segera mengambil sikap, siap untuk menanggapi serangan Sergio Firo. Karena kamu di sini, maka aku akan membunuhmu hari ini dan mengubur Aula Zansemu. Sergio Firo berkata, berjalan menuju Tiago Levon. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sombong. Garrison Serio menamparkan meja dengan keras, dan seluruh tubuhnya penuh amarah. Semua orang yang hadir ketakutan oleh kemarahan Garrison Serio. Jeremy Kaigo, yang berada di samping Garrison Serio, melihat kemarahan Garrison Serio, dia melompat dan mendarat dengan kuat di depan Tiago Levon. Sergio Firo, kamu tidak menghormatiku sama sekali, kamu mencari kematian. Tubuh Jeremy Kaigo dipenuhi dengan semangat juang yang kuat, dan tulang-tulang di tubuhnya berderak. Sergio Firo berhenti menyerang, mengerutkan kening dan menatap Jeremy Kaigo. Jeremy Kaigo, jika kamu bertarung sampai mati hari ini, kamu mungkin tidak dapat mengalahkanku, belum lagi aku masih memiliki lusinan bawahan. Huff, bisakah kamu menang? Kamu tidak akan tahu sampai kamu mencobanya. Jeremy Kaigo mendengus dingin, dan berdiri. Tuan Garrison, aku tidak ingin menjadi musuhmu, tetapi kamu terus bertarung satu sama lain, dan Gang Margoku tidak mudah untuk dipusingkan. Ini masalah besar, dan tidak ada seorang pun di sini yang akan keluar hidup-hidup. Mata Sergio Firo berkilat, bergerak, sepertinya dia sudah membuat persiapan. Wajah Garrison Serio memerah, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar oleh kemarahan Sergio Firo. Tidak ada seorang pun di Gruyares yang tidak memberinya muka, tetapi hari ini Sergio Firo telah membuatnya kehilangan muka. Namun, melihat lusinan bawahan pembunuh di belakang Sergio Firo, Garrison Serio juga sedikit gentar. Sergio Firo telah bersiap, dia akan mendapat masalah, semuanya benar-benar tidak mudah ditangani. Tuan Garrison, biarkan aku dan Sergio Firo hari ini, jangan khawatir tentang itu. Tiago Levon melihat bahwa Garrison Serio berada dalam dilema, dan setelah berbicara, dia mengambil inisiatif untuk menyerang Sergio Firo. Tiago Levon meninju, dengan suara siulan,
sangat cepat, dan kekuatannya sangat keras. Dia tahu bahwa bertarung dengan Sergio Firo tidak bisa memiliki keraguan sedikitpun. Ketika Sergio Firo melihat bahwa Thiago Levon benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang, wajahnya tiba-tiba mencibir, dia tidak menghindar, menghadapi pukulan Thiago Levon. Bang! Thiago Levon memukul dada Sergio Firo dengan pukulan, dan serangan balik besar menyebabkan Thiago Levon mundur 3 langkah, dan Sergio Firo benar-benar memiliki goresan. Tidak bergerak, bahkan tidak terluka sama sekali. Wajah Thiago Levon sedikit pucat, dan dia menatap Sergio Firo dengan ngeri. Pada saat ini, kekuatan Sergio Firo telah meningkat banyak. Hahaha, Thiago Levon, pukulanmu seperti menggaruk, jangan berhenti, terus pukul. Sergio Firo mengangkat kepalanya dan tertawa keras, tidak menganggap Thiago Levon sedikitpun. Thiago Levon juga dianggap sebagai pahlawan, dan dia tidak tahan dengan penghinaan dan provokasi Sergio Firo. Setelah berteriak dengan marah, dia berjalan menuju Sergio Firo lagi, tapi kali ini Thiago Levon meraih bangku kayu solid. Crash! Bangku itu menabrak tubuh Sergio Firo, dan langsung hancur berkeping-keping, sementara Sergio Firo masih berdiri dengan ringan, tidak bergerak. Thiago Levon, kamu tidak bisa menyakitiku, sekarang giliranku. Sergio Firo selesai berbicara dan menendang Thiago Levon. Thiago Levon tidak bisa mengelak, dan ditendang oleh Sergio Firo. Seteguk darah menyembur keluar dan jatuh ke lantai. Rasa sakit yang parah membuat wajah Thiago Levon sangat mengerikan. Melihat kondisi Thiago Levon, Nathan Luiz mengerutkan kening dan hendak bangun, tetapi Ariana menghentikannya. Jangan sombong, orang ini sepertinya bisa bertarung, kamu belum tentu lawannya. Ariana takut Nathan Luiz tidak akan bisa mengalahkan Sergio Firo, dan terluka. Dia masih tidak tahu hubungan antara Nathan Luiz dan Thiago Levon, tidak peduli seberapa kuat Sergio Firo, Nathan Luiz tidak akan duduk diam. Sebelum Nathan Luiz bisa melakukan apapun, Garrison Serio berkata, Jeremy Kaigo, beri dia pelajaran. Jeremy Kaigo mengangguk, mengepalkan tinjunya, dan bergegas langsung ke Sergio Firo. Menghadapi serangan Jeremy Kaigo, Sergio Firo tidak akan begitu santai, dan dia tidak akan berani berdiri dan membiarkan orang lain memukulnya. Anda harus tahu bahwa pukulan Jeremy Kaigo, apakah itu kekuatan atau kecepatan, lebih kuat dari Thiago Levon, dan telah mencapai titik ekstrim. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sergio Firo berbalik ke samping, menghindari pukulan Jeremy Kaigo. Setelah menghindari Jeremy Kaigo, Sergio Firo tidak bergerak, tetapi memandang Garrison Serio dan berkata, Garrison, saya bilang saya tidak mau bersamamu sebagai musuh, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Wajah Garrison Serio cemberut dan dia tidak berbicara. Dan Jeremy Kaigo begitu mudah lolos oleh Sergio Firo, dia tiba-tiba merasa wajahnya hilang, dan dengan marah berkata dalam hatinya, berhentilah bicara omong kosong. Ambil triknya. Jika pukulan ini mengenai, aku takut otak akan ditinju keluar. Mata Sergio Firo menyipit, dan wajahnya juga marah, jika itu masalahnya, maka aku akan terima. Setelah berbicara, Sergio Firo, seorang master hand, meraih pergelangan tangan Jeremy Kaigo secara langsung, dan kemudian memukul hook kiri menuju Jeremy Kaigo. Jeremy Kaigo terkejut, kepalanya sedikit menoleh ke samping, dan kemudian menendangnya keluar, ingin mundur dari Sergio Firo. Namun, Sergio Firo tidak bersembunyi, dan membiarkan Jeremy Kaigo menendang mulutnya. Kekuatan anti-guncangan yang besar membuat tubuh Jeremy Kaigo langsung terbang. Jeremy Kaigo berhasil menstabilkan tubuhnya, tetapi melihat ekspresi terkejut orang-orang di sekitarnya, dia tiba-tiba meledak menjadi marah, Sergio Firo, hari ini harus dibagi antara kamu dan aku. Setelah berbicara, Jeremy Kaigo menyerang Sergio Firo lagi. Berhenti. Tepat ketika Jeremy Kaigo bergegas menuju Sergio Firo, sesosok tiba-tiba muncul di depan Jeremy Kaigo dan menghentikan Jeremy Kaigo secara langsung. Kamu bukan lawannya, dan tidak ada artinya bertarung, aku akan datang. Nathan Luiz menghentikan Jeremy Kaigo dan berkata. Jeremy Kaigo merasakan ledakan penghinaan, dan berkata dengan tegas, ayo pergi, dengan fisikmu, aku khawatir satu pukulan akan membunuhmu. Pada saat ini, Jeremy Kaigo sudah kehilangan akal sehatnya, dan dia bahkan berbicara dengan kasar kepada Nathan Luiz. Dia lupa identitas Nathan Luiz, itu adalah eksistensi yang bahkan dihormati oleh Garrison Serio. Namun, Jeremy Kaigo belum melihat kemampuan Nathan Luiz, jadi di dalam hatinya, dia tidak terlalu menghormati Nathan Luiz, hanya karena wajah Garrison Serio. Cara seni bela diri secara bertahap maju.
Nathan Lewis hanya seorang pemuda berusia awal 20-an. Bahkan jika dia belajar seni bela diri dari rahim ibunya, seberapa kuat dia bisa. Diam, kamu bajingan, kamu berani tidak sopan kepada Tuan Nathan. Garrison Shiryo segera menegur Jeremy Kaigo ketika dia melihat bahwa Jeremy Kaigo telah membuat komentar kasar kepada Nathan Lewis. Anda harus tahu bahwa Garrison Shiryo jarang memberi Jeremy Kaigo pelajaran, dan tidak pernah menganggap Jeremy Kaigo sebagai pelayan, tetapi hari ini Jeremy Kaigo benar-benar mengatakan Nathan Lewis, bagaimana mungkin Garrison Shiryo berani membiarkannya melepaskannya. Jeremy Kaigo diam, tetapi dia tidak terlalu menghormati Nathan Lewis di matanya. Yang dia takutkan adalah Garrison Shiryo, bukan Nathan Lewis. Pada saat ini, Ariana juga muncul, menarik Nathan dan berkata, "Jangan terlalu sombong, tidakkah kamu melihat bahwa bahkan Thiago Levon dan Jeremy Kaigo bukanlah lawannya? Hari ini adalah kesempatan yang tepat, saya harus menunjukkannya dengan baik. Jika tidak, bagaimana saya bisa menjadi anak laki-laki miskin yang layak untuk putri Anda?" Ketika Ariana Smith mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi malu. Ini dapat dianggap sebagai Nathan Lewis. Pertama kalinya aku mengatakan itu di depan umum. Bukankah itu sama dengan mengaku padanya? Aku tidak peduli seperti apa penampilanmu, aku hanya tidak membiarkanmu mengambil risiko. Ariana Smith meraih lengan Nathan Lewis dan tidak membiarkan Nathan Lewis melakukannya. Cepat dan mundur, tinju dan kakimu tidak memiliki mata, ini bukan waktunya untuk berani. Jeremy Kaigo berkata dengan wajah menghina ketika dia melihat Nathan Lewis muncul untuk menunjukkan dirinya. Setelah berbicara, Jeremy Kaigo melompat lagi dan menyerang Sergio Firo. "Hei, dikatakan bahwa kamu bukan lawannya, kamu akan dipukuli, kamu benar-benar keras kepala." Nathan Lewis menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Berhenti bicara, kembali." Ariana Smith menarik Nathan Lewis untuk duduk kembali. Jeremy Kaigo melompat kali ini, tetapi saat dia bergerak maju, mulutnya ditendang oleh Sergio Firo, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Garrison Shiryo dan orang-orang yang hadir menyaksikan adegan ini, masing-masing dan semua orang terkejut. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Wajah Jeremy Kaigo sendiri juga panas, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Sergio Firo tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi sebagai pengawal Garrison Shiryo, dia masih di depan begitu banyak orang. Jeremy Kaigo benar-benar tidak ada tempat untuk meletakkan wajahnya, dan sekarang dia lebih suka dipukuli sampai mati oleh Sergio Firo daripada mengaku kalah. Anda harus tahu bahwa orang yang berlatih seni bela diri menganggap kehormatan mereka lebih penting daripada hidup mereka. Jika mengaku kalah hari ini, reputasinya di masa depan juga akan buruk. Khawatir dia tidak ingin bercampur dalam lingkaran di masa depan. Garrison Shiryo juga tidak akan ada di sana, gunakan dia. Sergio Firo, gunakan semua kekuatanmu, aku bisa mati hari ini, tapi aku tidak boleh kalah. Setelah Jeremy Kaigo selesai berbicara, wajahnya memerah, dan tubuhnya mulai membengkak perlahan. Tinju badai, Jeremy Kaigo mendengus, tubuhnya yang menggembung tampak mengempis dalam sekejap, dan pulih seperti sebelumnya, tetapi tubuh Jeremy Kaigo bergegas keluar seperti bom. Sergio Firo mengerutkan kening, sepertinya kamu tidak akan menyerah jika kamu tidak menunjukkan trik. Pamungkas. Sergio Firo berjongkok sedikit dengan kakinya, dan retakan muncul di lantai marmer di bawah kakinya, tetapi pakaian Sergio Firo naik secara otomatis, tanpa angin. "Aku bertarung denganmu." Mata Jeremy Kaigo mulai sedikit merah, dan dia meninju Sergio Firo dengan keras. Bang! Suara besar, seperti guntur di langit, membuat semua orang menutup telinga mereka. Sergio Firo tidak bergerak, dia bahkan tidak menggoyangkan sosoknya, apalagi terluka. Jeremy Kaigo tertegun sejenak, tapi kemudian tinju seperti badai hujan jatuh ke Sergio Firo. Bang bang bang, hampir, Sergio Firo selesai berbicara dan melemparkan pukulan. Bang, kedua tinju bertabrakan, dan tubuh Jeremy Kaigo langsung terbang, menghantam tanah dengan keras, dan dia tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Kali ini, semua orang tercengang, dan Garrison Shiryo juga terkejut. Tubuh Thiago Levon sedikit gemetar. Dia tidak menyangka kekuatan Sergio Firo begitu kuat. Thiago Levon, yang gemetar di dalam hatinya, diam-diam menatap Nathan Lewis. Sekarang, saya khawatir hanya Nathan Lewis yang bisa melawannya. Jeremy Kaigo, yang jatuh ke tanah, mencoba yang terbaik untuk bangun, tetapi dia gagal 2 kali. Dari siapa kamu belajar? Jeremy Kaigo bertanya dengan kaget. Master Rodrigo, apakah kamu saling kenal? Sergio Firo berdiri tegak dan berkata,
Mendengar nama ini, wajah Jeremy Kaigo tiba-tiba sangat berubah. Dia tampak sangat takut, dan tubuh Tiago Levon bergetar seperti saringan. Jelas orang ini, mereka berdua saling kenal, dan mereka luar biasa. Namun, yang lain tidak menanggapi, tampaknya tidak kenal dengan nama ini. Kamu, siapa Tuan Rodrigo? Jeremy Kaigo bertanya. Itu masterku, dan aku belajar ini darinya. Begitu Sergio Firo selesai berbicara, Jeremy Kaigo tiba-tiba tampak tertekan, menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak heran aku bukan lawanmu, jadi ternyata tahu bahwa Anda telah berlatih ke Master Rodrigo, dan saya mengaku kalah. Jeremy Kaigo benar-benar mengakui kekalahan, dia akan bekerja keras, dan ketika dia mendengar 3 kata Master Rodrigo, dia mengaku kalah. Nathan Louis sedikit mengernyit, menatap Tiago Levon dan berkata, siapa Master Rodrigo ini? Tuan Nathan, Master Rodrigo adalah master seni bela diri kuno dengan kekuatan internal yang sangat kuat, tidak ada yang tahu kekuatan aslinya, saya mendengarnya sekarang Tuan Rodrigo ini bisa memetik daun sakit. Ketika Tiago Levon berbicara tentang Master Rodrigo, hatinya masih dipenuhi ketakutan. Memetik daun menyakiti orang, Nathan Louis tersenyum kecil, begitukah? Sergio Firo tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dia langsung terkena tusuk gigi di lengannya, dan hanya sebagian kecil dari seluruh tusuk gigi yang masih terbuka. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Siapa yang menyerangku? Sergio Firo dengan kejam mencabut tusuk gigi dan meraung keras. Namun, di kedalaman mata Sergio Firo, ada sedikit ketakutan, meskipun dia tidak bisa menembus kekuatan keras di tubuhnya, orang biasa mungkin tidak bisa menembus kekuatan kerasnya bahkan dengan senjata tajam. Tapi sekarang tusuk gigi kecil benar-benar menusuk langsung ke lengannya, yang mengejutkan Sergio Firo, dia tidak menyangka masih ada ahli yang bersembunyi di antara orang-orang ini. Semua orang saling memandang, tidak ada yang tahu siapa yang melakukan. Hanya Tiago Levon yang menatap Nathan Louis dengan heran, dengan kekaguman di matanya. Ini aku, Nathan Louis maju selangkah. Kamu, Sergio Firo menatap Nathan Louis dan sedikit mengernyit. Nathan Louis baru berusia awal 20-an, bagaimana mungkin seorang pemuda memiliki kekuatan seperti itu? Nathan Louis, kamu, jangan terlalu sombong, itu bukan dia. Ariana terkejut dan buru-buru menarik. Nathan Louis kembali. Nona Ariana, Tuan Nathan akan baik-baik saja, Anda tidak perlu panik. Tiago Levon menghentikan Ariana Smith. Nak, kamu harus membayar harga hidupmu untuk menjadi sukses. Kamu ingin membela Tiago Levon? Sergio Firo bertanya dengan dingin. Jangan bicara omong kosong, jika kamu ingin melakukannya, cepatlah, aku sangat sibuk. Kata Nathan Louis tanpa ekspresi. Pada saat ini, Nathan Louis sebenarnya mulai memiliki lapisan kabut tipis di sekujur tubuhnya. Ini adalah kumpulan aura di sekitarnya, dan kemudian perlindungan keras terbentuk di sekitar tubuh Nathan Louis. Kecuali Ariana Smith dengan putus asa meminta Nathan Louis untuk kembali, tidak ada yang mengecilkan hati Nathan Louis. Semua orang ini ingin melihat apakah Nathan Louis benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat Garrison Serio sangat menghormatinya. Mencari kematian, mata Sergio Firo berkilat, dan dia bergegas menuju Nathan Louis dalam sekejap. Kecepatan Sergio Firo sangat cepat, seperti kilatan petir mencapai Nathan Louis dalam sekejap, dan kemudian tinju sebesar karung pasir mengayun ke arah Nathan Louis. Pada saat ini, Nathan Louis memandang Sergio Firo dengan tenang. Menghadapi pukulan yang cepat dan keras, Nathan Louis sepertinya belum pernah mendengarnya. Melihat ini, Ariana Smith berseru, jangan. Tapi Sergio Firo tidak berhenti sama sekali, dan meninju mulut Nathan Louis. Bang! Pukulan ini memiliki kekuatan ratusan pound, bahkan seekor kuda, di bawah pukulan ini, ia akan mati. Namun, pemandangan aneh menemukan bahwa tubuh Nathan Louis, yang tidak lebih dari 100 kg, tidak bergerak di bawah pukulan ini, tetapi lengan Sergio Firo ditekuk dengan aneh. Kekuatan anti-getaran yang sangat besar menyebabkan lengan Sergio Firo patah secara langsung, dan tulang putih menembus kulit dan terbuka. Sergio Firo berteriak kesakitan, melihat lengannya yang patah dengan tidak percaya. Kamu juga bisa mengeraskan kekuatan. Sergio Firo bertanya dengan wajah panik. Ketahuilah sedikit, itu hanya bulu. Nathan Louis mencibir. Namun, tidak ada yang akan percaya kata-kata Nathan Louis. Bagaimana mungkin kekuatan keras yang bahkan Sergio Firo tidak bisa tembus. Ariana membuka mulutnya lebar-lebar dan melihat bahwa Nathan Louis baik-baik saja, matanya penuh kejutan. Pada saat ini, Nathan Louis jauh lebih tinggi di matanya,
dan cinta di hatinya meningkat. Kamu belajar dari siapa? Sergio Firo sedikit bingung, dari siapa Nathan Luis belajar Qigong keras. Saya tidak punya keluarga dan sekte, dan saya bukan kekuatan keras. Yang disebut kekuatan keras hanyalah tipuan. Nathan Luis tersenyum ringan dan meninju mulut Sergio Firo. Sergio Firo menyemburkan seteguk darah dan terbang keluar. Nathan Luis, dia adalah metode berkultivasi abadi. Belum lagi pukulan Sergio Firo, bahkan sebutir peluru pun tidak bisa menembus perisai Nathan Luis. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sergio Firo menatap Nathan Luis dengan ngeri, keterkejutan di hatinya melampaui kata-kata. Dengan pukulan Nathan Luis, Sergio Firo menemukan bahwa kekuatan kerasnya tidak berguna. Saudaraku, jika kamu bisa menjaga namamu, aku Sergio Firo akan datang untuk meminta nasihat di lain hari. Sergio Firo tahu bahwa dia bukan lawan Nathan Luis, dan tidak ada artinya bertarung. Sergio Firo pasti akan mundur duluan. Sergio Firo, apakah kamu ingin pergi? Katakan, Tuan Nathan ada di sini hari ini, dan ini adalah tempat pemakamanmu. Tiago Levon memandang Sergio Firo dengan wajah bangga. Ekspresi Sergio Firo berubah, dan dia menatap Nathan Luis dengan ketakutan. Jika Nathan Luis benar-benar membunuhnya, dia mungkin tidak bisa pergi hari ini. Nama saya Nathan Luis, Anda dapat meminta saya untuk membalas dendam kapan saja. Jika kamu tidak setuju, kamu dapat memanggil gurumu. Nathan Luis tahu apa yang dimaksud Sergio Firo dan tersenyum dingin. Tuan Nathan, Anda tidak bisa membiarkan harimau kembali ke gunung. Tiago Levon segera membujuk Nathan Luis untuk benar-benar melepaskan Sergio Firo. Aku punya rencana sendiri, kamu mundur. Nathan Luis sedikit mengernyit. Melihat Nathan Luis akan marah, Tiago Levon terlalu takut untuk berbicara lagi, jadi dia bergegas kembali. Oke, aku ingat, pegunungan hijau selalu ada, air hijau selalu mengalir, kita akan memiliki masa depan. Sergio Firo menyeka darah dari sudut mulutnya dan melambaikan tangannya, ayo pergi. Sergio Firo membawa orang-orang pergi, di aula besar, hanya orang-orang yang menghadiri perjamuan ini yang tersisa. Tuan Nathan benar-benar memiliki banyak keterampilan, saya benar-benar belajar hari ini. Memiliki keterampilan seperti itu di usia yang begitu muda, masa depan Tuan Nathan tidak dapat diukur. Benar saja, dia adalah pahlawan. Semua orang memuji Nathan Luis. Garrison Serio tidak menyangka bahwa Nathan Luis mampu mengusir hantu dan menaklukkan iblis, namun seni bela dirinya begitu kuat, yang membuatnya lebih memperhatikan Nathan Luis. Tuan Nathan, maafkan ketidaktahuan saya, dan saya harap Tuan Nathan tidak tersinggung. Jeremy Kaigo mendatangi Nathan Luis dengan wajah penuh rasa malu dan meminta maaf. Tidak apa-apa, Nathan Luis tersenyum sedikit, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Pada saat ini, William Smith memandang Nathan Luis dan tidak bisa menahan senyum, dia sekarang mengangkat tangannya setuju dengan Ariana Smith dan Nathan Luis. Kamu tahu kungfu? Jangan bilang dulu, aku akan mengkhawatirkanmu untuk waktu yang lama. Ariana pura-pura marah dan berjalan ke Nathan Luis, lalu memutar lengan Nathan Luis. Hei, Nathan Luis mengerutkan kening, menunjukkan rasa sakit yang luar biasa, sakit. Ariana Smith memandang Nathan Luis seperti itu hanya tertegun, aku tidak menggunakan kekuatan apapun. Mengapa sakit? Ariana Smith panik, aku baru saja terluka oleh Sergio Firo, dan aku telah bertahan, tetapi kamu masih mempermainkanku. Nathan Luis pura-pura kesakitan, matanya penuh keluhan dengan Ariana. Di mana lukanya? Coba saya lihat, tunjukkan dengan cepat, saya tidak tahu. Ariana memandang tubuh Nathan Luis dengan panik, dan sepertinya dia akan menangis. Semua orang di sekitar dapat melihat bahwa Nathan berpura-pura, bahkan William Smith dapat melihatnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap mereka berdua dengan tenang. Hanya Ariana yang tidak menyadari bahwa Nathan Luis berpura-pura karena dia terlalu khawatir. Oke, begitu kamu menyentuhku, lukaku sembuh. Nathan hampir menangis ketika dia melihat Ariana, jadi dia berhenti membuat masalah dengannya. Begitu Ariana mendengarnya, dia segera mengerti bahwa dia telah ditipu. Oke Nathan, aku akan membunuhmu. Ariana mengangkat tinju ke arah Nathan Luis, dan Nathan lari dengan cepat. Melihat dua orang berkelahi, semua orang tertawa. Garrison Serio menepuk bahu William Smith, Tuan Smith, masa depan keluarga Smith Anda tidak terbatas. William Smith tentu saja mengerti apa yang dimaksud Garrison Serio dan dengan cepat bergegas. Dia berkata dengan rendah hati, aku harus lebih mengandalkan Tuan Garrison untuk menjagaku.
Aku pikir keluarga Smithmu harus menjagaku di masa depan. Garrison Sriol tertawa keras. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.